Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Dasar Boga. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang metode dasar pengolahan pada makanan. Nah, untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Apa itu memasak? Memasak ialah mengolah suatu bahan mentah menjadi matang dengan tujuan agar dapat dikonsumsi. Bahan yang dimasak juga harus segar dan sehat. Untuk itu, hasil yang akan diperoleh akan menjadi lebih menarik dan dapat dicerna dengan baik. Metode memasak terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada moist heated cooking yang artinya panas basah. Yang kedua, ada metode dry heat cooking yang artinya panas kering. Hasil masakan yang dihasilkan dari kedua metode di atas, yang pertama itu basah, yang kedua itu kering. Di sini, metode panas basah yang pertama itu ada boiling. Boiling itu bisa disebut dengan merebus makanan menggunakan cairan seperti air, kaldu ayam, ataupun santan. Di sini prosesnya dimulai saat air dipanaskan menjadi suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua itu ada simmering. Simmering yaitu memasak makanan dalam waktu yang lama dengan cara merebus makanan terlebih dahulu di dalam air yang mendidih, lalu mengecilkan api dan membiarkannya hingga keluar gelembung pada permukaan makanan. Yang ketiga ada stewing. Stewing ialah memasak bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api yang sedang. Yang keempat ada blanching. Blanching ialah merupakan suatu cara atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Yang kelima ada poaching. Poaching ialah memasak makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan pangan dengan api di bawah titik didih 92 derajat hingga 96 derajat Celcius. Sedangkan steaming ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air yang mendidih. Selanjutnya ada metode panas kering. Yang pertama ada saute. Ialah memasak cepat dengan menggunakan sedikit minyak dan api besar. Biasanya untuk bumbu, kegiatan ini disebut menumis. Yang kedua ada roasting. Roasting adalah teknik memanggang. Teknik ini dilakukan dengan memasak bahan makanan dengan memanfaatkan suhu panas dari oven atau tungku. Yang ketiga itu ada baking. Baking ialah memasak yang menggunakan oven yang menghasilkan energi panas kering. Yang keempat itu ada grilling. Grilling ialah memasak yang melibatkan pemanasan makanan di atas alat panggangan berbentuk jeruji yang terbuat dari logam dan makanan terkena langsung dengan api. Yang kelima itu ada deep frying. Deep frying ini memasak di mana suatu makanan benar-benar direndam dalam minyak atau lemak yang sangat panas. Yang keenam itu ada shallow frying. Teknik ini yang dilakukan dengan api yang lebih sedikit, tidak sampai merendam makanan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan pada proses memasak. Yang pertama, persiapan diri serta alat dan bahan yang akan dimasak. Jika menggunakan rebusan air, perhatikan konsistensi api. Dan jika menggunakan oven, panaskan oven terlebih dahulu, lalu selalu gunakan sarung tangan oven ketika membuka tutup. Atur suhu oven sesuai dengan bahan yang akan dimasak, dan jangan membuka oven ketika makanan belum matang, akan menyebabkan merusak kualitas makanan. Selanjutnya ada aplikasi teknik memasak pada makanan. Yang pertama itu boiling. Di sini bahan makanan harus tenggelam pada air yang mendidih seperti sayuran dan kentang. Yang kedua ada simmering. Dalam teknik ini mematangkan makanan dalam waktu yang lama, seperti pada pembuatan kaldu, rawon, dan kari. Yang ketiga itu ada saute. Saute ini biasa disebut menumis dengan menggunakan minyak yang sedikit, seperti pada pembuatan tumis kangkung, mixed vegetable, serta saute daging. Yang keempat itu ada stewing. Ialah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang, seperti pada pembuatan gulai, semur, dan rendang. Dan yang kelima itu ada baking. Baking ini memasak menggunakan oven. Proses ini secara kimiawi akan bereaksi pada adonan yang menggunakan tepung, gula, telur, cairan, garam, dan ragi, seperti pada pembuatan peruk pastry, bakery, dan cookies. Sekian penjelasan materi ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar and enjoy in the class. Bye-bye.